Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Febrianto dari kelas B1 PGSD 2018 non-reguler. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kurikulum. Oke, jadi bagi yang penasaran boleh langsung aja tonton videonya. Di Indonesia, kurikulum mulai ada pada tahun 1947 dengan nama Resna Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Nah, untuk kurikulum ini mulai ada pada Indonesia Merdeka. Di dalam pendidikan atau di dalam pengajarannya lebih bersifat politis. Nah, ada juga kelebihan dari kurikulum 1947 ini. Yang pertama, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Dan ada juga kekurangannya, yaitu orientasi yang terdapat di kurikulum 1947 ini lebih kepada ranah afektifnya dibanding dengan ranah kognitif dan psikomotor, yang artinya di dalam kurikulum 1947 ini lebih mengarah kepada segi perilaku, sikap, dan attitude-nya dibanding dengan segi pengetahuan dan segi keterampilan. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, di dalam kurikulum ini lebih ke arah menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya, dan pelajarannya juga lebih terarah kepada siswa. Jadi dan lebih ke arah kebutuhan siswanya. Nah, ada juga kelebihannya, yaitu materi pelajarannya sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa dan sudah tertanam nilai-nilai yang ada di dalam setiap pelajarannya. Nah, ada juga kekurangannya, yaitu karena kurikulum 195 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, ada juga kekurangan kedua, yaitu materi pelajaran belum orientasi masa depan karena yang diajarkannya masih berorientasi dengan kebutuhan siswa. Nah, mata pelajarannya itu hampir sama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, seni suara, menulis, dan lain-lain. Nah, lanjut ke kurikulum ketiga, yaitu kurikulum Rencana Pendidikan 1964 atau yang bisa kita kenal dengan kurikulum 1964. Nah, di dalam kurikulum ini lebih bercirikan bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik. Jadi udah mulai masuk ke segi pengetahuan, ya. Jadi di dalam pelajarannya sudah masuk ke materi pengetahuan. Nah, untuk kelebihannya sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi udah mengembangkan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri siswa. Nah, kekurangannya yaitu kurikulum ini hanya dipergunakan pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Jadi hanya baru masuk ke jenjang SD, sekolah dasar. Nah, untuk mata pelajarannya berubah, ya, yaitu pengembangan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama, perkembangan kecerdasan, bahasa daerah, pengembangan emosional, pendidikan kesenian, dan lain-lain. Nah, ada yang kurikulum keempat, yaitu kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini mulai ada sejak jatuhnya Soekarno dan digantikannya Soeharto, ya. Jadi sudah mulai pergantian presiden baru kurikulum ini ada. Nah, di dalam kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 196 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Jadi masih menggunakan sistem politis, tetapi bedanya di sini bertujuannya untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Jadi lebih ke arah kewarganegaraannya ditingkatkan di dalam pelajaran tersebut atau di dalam sikap-sikap atau moral-moral yang ada di kurikulum 1968. Nah, untuk kelebihannya adalah struktur pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Jadi maksudnya itu lebih mengarah ke pembentukan manusia dalam segi Pancasila maupun di dalam segi pengetahuan dasar tentang Pancasila atau tentang undang-undang.
Nah, untuk kekurangannya yaitu muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Jadi belum mulai praktek, jadi nggak ada dari segi prakteknya, masih tentang pengetahuan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru. Jadi belum ke arah segi keterampilan atau praktek di luarnya. Nah, untuk mata pelajarannya ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, pendidikan olahraga, IPA, dan pendidikan kesenian, dan lain-lain. Nah, untuk yang kelima yaitu kurikulum 1975. Nah, di dalam kurikulum 1975 ini sudah mulai menekankan pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Jadi udah mulai terarah, terstruktur, dan sudah ada planning ke depannya bagaimana dari segi metode, materi, dan tujuan pengajaran. Nah, untuk kelebihannya di dalam kurikulum ini sudah mulai menerapkan RPP, ya, udah mulai merencanakan rencana pembelajaran dan lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya yaitu masih banyak yang mengkritik, jadi masih banyak orang yang tidak suka dengan kurikulum 1975 ini. Nah, ada juga kekurangan yang lainnya seperti terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Jadi padat ya, jadi waktunya sangat padat, teman-teman. Jadi materinya sangat padat. Untuk mata pelajarannya yaitu ada pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, olahraga, kesenian, dan keterampilan dasar atau keterampilan khusus. Nah, yang keenam yaitu kurikulum 1984. Nah, di dalam kurikulum ini lebih mengusung ke pendekatan proses keahlian, ya. Jadi lebih ke arah mengasah bakat minat siswa, lebih ke arah ekstrakurikuler ya, mungkin yang kita kenal sekarang. Nah, untuk kelebihannya anak dapat belajar dari pengalaman langsung atau dari pengalaman secara langsung. Jadi anak itu tidak melulu mendengarkan teori tapi langsung mempraktekannya. Yang kedua yaitu kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Nah, untuk kekurangannya siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan, atau yang maksudnya bukan bodoh ya teman-teman ya, mungkin yang kurang pinter atau malas pasti ketinggalan dengan orang yang rajin. Nah, untuk kekurangan kedua, guru kurang komunikatif dengan siswa. Untuk mata pelajarannya ada agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah, bahasa Indonesia, geografi dunia, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Nah, pada tahun 1994 ini pemerintah sudah mulai memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama yaitu di kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan prosesnya belum berhasil, teman-teman. Jadi masih banyak kritikan yang berdatangan karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional, teman-teman. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu ada kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan itu semua mungkin menurut kita adalah mata pelajaran yang sangat sulit, teman-teman ya. Nah, untuk yang ke selanjutnya yaitu suplemen kurikulum 1999. Nah, tidak kalah sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1994. Dari segi perpaduannya juga hampir sama dan banyak juga dikritik karena pelajarannya sangat sulit. Nah, untuk yang kesembilan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada tahun 2004 ini diluncurkanlah kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994 ya teman-teman, atau suplemen 1999. Nah, di dalam kurikulum ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, teman-teman, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Ada juga metode pembelajarannya bervariasi, teman-teman, jadi tidak membosankan.
Dan untuk mata pelajarannya itu ada pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, mulai ada bahasa Inggris di mata pelajaran kurikulum 2004 ini dan lain-lain. Nah, untuk yang ke-10 yaitu kurikulum KTSP atau yang kita kenal dengan kurikulum 2006. Nah, di dalam kurikulum 2006 ini hampir mirip dengan kurikulum 2004, cuman perbedaannya menonjol lebih ke arah kewenangan dalam penyusunannya, teman-teman, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Nah, di dalam KTSP ini, di dalam kurikulum 2006 ini lebih berpusat pada siswa, teman-teman. Jadi udah mulai menekankan pada proses belajar mengajar ke arah lebih ke arah dinamis dan menyenangkan. Nah, untuk mata pelajaran ini sudah mulai lebih disederhanakan, teman-teman. Jadi tidak lebih dipersulit, yaitu ada pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, dan PJOK. Nah, untuk kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum ke-11 dan kurikulum terakhir yaitu kurikulum yang masih ada dan masih diterapkan oleh guru-guru, ya, yaitu kurikulum 2013 atau yang kita sering sebut dengan Kurtilas, ya. Nah, di dalam kurikulum ini di dalam kurikulum ini ada 3 aspek penilaiannya, teman-teman. Kalau di kurikulum sebelumnya itu lebih banyak aspek yang dinilai, tapi di dalam kurikulum 2013 ini lebih disederhanakan, yaitu ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku, ya. Nah, di dalam materi pembelajaran ini terdapat materi yang dirampingkan dan materinya yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia. Jadi maksudnya itu yang materi-materi yang susah itu dirampingkan, disederhanakan dibanding dengan materi-materi yang mudah. Nah, untuk materi-materi yang mudah atau yang sudah siswa kuasai dipertambah atau bukan dipersulit, ya, teman-teman, tapi lebih ke arah di wawasannya ditambah lagi. Jadi tidak melulu diam di situ di zona tersebut. Nah, untuk mata pelajarannya ada pendidikan agama, pendidikan PKN, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Oke, mungkin videonya sampai sini, teman-teman. Kalau ada yang masih kurang mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.